Oke kawan-kawan, di depan saya sudah ada dua contoh baterai aki kering. Nah, cara kerja aki kering ini sebenarnya sama saja dengan aki basah, tapi perbedaannya cuma ada pada cara timbal ataupun alat reaktor untuk tegangan ini. Agar menghasilkan tegangan ini, cairannya ada yang menggunakan air yang menggenang. Kalau aki kering itu menggunakan resapan. Maksudnya resapan adalah cairan itu teresap oleh seperti kapas yang ada di dalam sana. Mungkin kalau kalian bisa buka ininya, tutupnya, kalian lihat di dalamnya ada seperti kapas. Di setiap kisi-kisi timbal itu akan menyerap cairan air sur atau air aki yang akan menimbulkan reaksi kimia yang menghasilkan tegangan listrik. Di aki kering ini kelebihannya adalah ini bebas perawatan. Terus ketika tutup dibuka dan terus dibalikkan, ini air tidak mengalir, jadi tidak butuh buangan. Nah, saya ambilkan contoh satu, contoh aki basah. Kalau ini saya bawakan contoh aki basah. Aki basah ini butuh buangan air karena apa? Ini untuk pengisahannya tertutup dan butuh sirkulasi udara. Yang ini juga bisa, jika ini kelebihan, ini bisa mencerat keluar. Ini pun seperti itu, juga butuh sirkulasi udara. Yang nantinya jika ada reaksi seperti waktu tegangan digunakan ataupun ketika proses pengisian tegangan atau saat pengecasan, itu pasti akan menimbulkan panas dan uap. Nah, uap itu akan tersalurkan lewat saluran udara. Nah, saluran udara seperti ini, lewatnya seperti ini, lewat sini. Walaupun ini terlihat padat, tapi ini bisa mengeluarkan bisa sebagai jalur keluar udara. Nah, ini perbedaan dari aki kering dan aki basah. Kalau aki basah tadi kan harus diisi cairan yang menggenang sampai ada batas tertentu. Tapi kalau aki kering, di setiap sisi lempengan ini ada kapasnya yang menyerap cairan, sehingga lempengan timbal ini masih tetap teraliri, kata lainnya teraliri oleh cairan, sehingga tetap ada reaksi kimianya di sini. Itu cara kerja singkat baterai kering atau aki kering. Sebenarnya aki kering ini adalah menganut prinsip cara kerja aki basah, cuma cara cara mendapatkan cairannya saja. Seperti itu. Nah, dari beberapa aki kering itu mungkin ada beberapa permasalahan, seperti kadang walaupun baru itu dibuat untuk starter tidak kuat. Nah, itu biasanya kesalahan tidak terletak pada cairannya kurang atau apa, biasanya terletak pada sambungan antar sel. Nah, kalian lihat sendiri dalam aki itu ada beberapa sel, itu dilihat dari beberapa tempat, dihitung dari beberapa tempat pengisian air acunya, air sirnya. Nah, di sini ada 6 lubang, berarti di sini ada 6 bilik timbal. 6 bilik timbal ini akan mengeluarkan, tiap biliknya itu adalah 2 volt. Ini 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt. Maka di jumlah total aki ini kapasitasnya menjadi 12 volt. Nah, untuk aki yang 6 volt itu biasanya cuma ada 3 bilik. Nah, seperti 3 ruangan. Itu akan menghasilkan 6 volt. Itu cara melihat aki ini berapa volt jika tulisannya tidak ada. Nah, kebanyakan jika aki ngedrop saat starter, misalnya ini ketika kita cek dengan AVO, voltmeternya kok masih normal 12, misalnya seperti ini 12 volt. Nah, tapi ini nanti ketika saya kasih beban starter itu voltasenya langsung turun menjadi 2 volt ataupun cuma sekitar 2 volt. Nah, itu sangat ngedrop, itu tidak normal, berarti biasanya terletak pada sambungan antar bilik sel ini. Nah, kalian tahu bahwa di setiap bilik ini akan digabungkan seperti konektor antar bilik ini ke bilik ini,
bilik ini ke bilik ini ke ini, dan seterusnya sampai ini. Nah, jika ada salah satu konektor antar ini ngepong ataupun jalurnya agak renggang, itu akan mengakibatkan ini listrik yang dikeluarkan tidak stabil ataupun berkurang. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum kalian jual aki bekas yang sudah tidak normal, mungkin kalau ini kasusnya ini baru beli sekitar 1 bulan lebih sedikit tapi sudah tidak kuat untuk starter. Nah, sebelum kita buang atau kita jual lagi, ini rekomendasinya jangan dibuang tapi harus didaur ulang. Ini harus dijual lagi. Kalau di sekitar saya ini harganya 20.000 untuk bekasnya. Itu harus kita bongkar lah. Kalau kalian punya waktu luang, pengen bereksperimen, kita bongkar, kita cek sambungan antar ini. Cara bongkarnya seperti apa? Kalau ini tadi tertutup, kita buka dulu. Nah, kita buka dulu. Terus kita potong ininya, atasnya ini, biar kita mudah untuk mengecek tiap sambungan antar sel itu. Kalau ada solder, kita bongkarnya pakai solder. Kalau ada gerinda pakai gerinda, pakai geraji juga pakai geraji. Kebetulan saya akan pakai gerinda ini untuk membukanya. Nah, nanti akan saya gerinda memutar di sini bodinya, sini, terus sini. Tidak sampai sini saja, karena nanti kalau ini mungkin akan kesulitan kita ambil ketika ini mengenai. Nah, oke, kita coba buka dulu, benar. Kita gerindanya di sini, nih di atasnya ini. Oke, hati-hati. Setelah kita gerinda, kita congkel sampai nanti terlepas. Nah, ini penampakan dari aki apa itu, aki kering yang saya bilang tadi, seperti kapas itu yang putih-putih itu. Nah, yang saya bilang sel ini, setiap sel ini ada 2 volt. Ini sampai ini diukur 2 volt, ini sampai ini 2 volt, dan seterusnya sampai tekan ini disambung terus. Nah, mungkin ada salah satu jalur yang agak kendor, jadi ketika mendapat beban ini akan mengakibatkan drop pada tegangannya. Nah, ini saya pasang di kendaraan. Ini kan tegangannya 12,6, itu normal sebenarnya kalau untuk aki. Nah, ketika mendapat beban itu langsung ngedrop. Bentar. Nah, tidak kuat tuh starter. Tapi kembalinya juga cepat. Nah, itu langsung hilang. Itu adalah penampakan dari aki ketika ngedrop, adalah seperti itu. Mungkin ini perlu dikasih eksperimen untuk dikasih cairan lagi, tapi kebetulan cairannya belum ada, nanti saya carikan.